Terima kasih waktunya siang hari ini. Kebetulan nih jamnya jam ngopi ya, jam habis makan siang. Jadi kita siap-siap ngopi. Nah, kebetulan saya bawakan ini seduh kopi ala barista. Seduh kopi ala barista itu tentunya dengan supaya bisa tanpa harus alat-alat canggih kayak kemarin Bro Matius bilang ya pakai DeLonghi yang harganya belasan juta gitu ya. Pakai kalau itu mah udah punya alat pasti bisa gitu ya. Tapi kita coba dengan alat yang notabene rumahan gitu ya, alat rumahan yang tidak terlalu mahal tapi kita bisa mendapatkan kopi yang enak gitu ya, dengan mirip seperti kita di kafe-kafe gitu ya. Thank you waktunya untuk BIK dan juga Aro untuk saya diberikan kesempatan untuk jadi pembicara. Pengenalan setingkat mengenai saya Stepanus ya. Saya itu TI 97 BINUS. Terus saya juga jadi tetap di IT. Sampai sekarang masih di IT, jadi tidak meninggalkan ke IT-an saya. Saya sempat menjadi IBM Business Partner selama 19 tahun gitu ya. Lalu saya juga menjadi SUSE Territory Manager. Jadi dari yang istilahnya dari yang closed system jadi yang open source gitu ya. Lalu saya juga hobinya bela diri. Jadi waktu di BINUS saya sempat ikut taekwondo, aikido gitu ya. Dan waktu SMA saya ikut karate gitu. Dan setelah lulus kuliah saya belajar Wing Chun, juga belajar Tai Chi. Nah, terus saya juga hobi baca buku. Ini rak buku saya, salah satu rak buku saya. Lalu saya juga hobi fotografi. Sorry. Ya, saya juga hobi main musik ya. Kebetulan yang paling saya kuasai adalah drum. Nah, saya juga suka nyeduh sebelum nyeduh kopi sebenarnya saya suka nyeduh teh gitu ya. Cuma teh menurut saya lebih kompleks dan lebih mahal. Nah, terus saya juga belakangan akhirnya saya mengeksplor kopi. Saya suka seduh kopi, manual brew istilahnya ya. Jadi kalau di gambar ini adalah pour over, istilahnya namanya pour over gitu ya. Jadi sekilas mengenai saya seperti itu. Nah ini saya saya hilangkan backgroundnya dulu ya. Karena nggak kelihatan. Oke. Ya, sudah kelihatannya. Sebelumnya bentar saya pakai baju baristanya dulu. Gile, bener-bener profesional nih. Sampai pakai baju barista di rumah juga. Mantap memang. Kalau udah bicara yang udah totalitas ya udah seperti ini nih ya. Mantap, brother. Ya, biar proper ya menggunakan ke mute. Sebentar. Ya. Jadi ini sekilas alat-alat nanti ada berikutnya sesuai dari materi karena ternyata mejanya nggak muat kalau saya tampilin semua. Iya. Ya. Nah mungkin pertama pengenalan dari biji kopi ya. Biji kopinya kita itu yang besar itu ada 2 kategori yaitu Arabica dan Robusta. Mungkin saya akan coba tuangkan di sini. Nah kebetulan yang ini seperti kebetulan ini nih kayak si Bro Roy lagi di Bali, saya pakai kopi Bali. Robustanya. Hitungkan di sini nanti. Nah, untuk kopi Arabikanya kita dapat dari Bro Hernando yaitu Rumah Sangrai Bloom. Kelihatankah? Rumah Sangrai Bloom. Nah, ya.
Nah, mungkin boleh di zoom, majuin, bisa lihat. Oke. Nah, ini yang robusta, bisa kelihatan ya, lebih bulat, kurang ke bawah, ya mungkin seperti ini. Nah, mungkin lebih jelas, lebih bulat-bulat ya. Sedangkan kalau yang Arabica lebih lonjong-lonjong. Kelihatan ya beda ukurannya. Ini Arabica, ini Robusta. Jadi dari bentuk bijinya memang berbeda. Dari segi rasa, yang Robusta lebih pahit. Robusta itu lebih pahit, cenderung lebih pahit. Dan tapi kalau yang lambungnya nggak kuat, itu bagus, lebih cocok di Robusta biasanya, karena nggak asam ya. Sedangkan yang Arabica ini rasa lebih asam, dan juga memang rasanya nanti lebih, kalau menurut saya lebih rame. Lebih rame itu jadi pada saat, jadi kalau kopi itu, ke atas sedikit, kopi lebih orang taunya kan hitam, pahit gitu ya. Sedangkan kopi itu terutama yang Arabica, kalau kita pakai manual brew seperti ini, itu nanti rasanya ada manisnya, pahitnya paling cuma kayak teh, jadi kayak teh tawar gitu ya. Lalu ada asamnya, ada rasa buah-buahan, karena perlu kita ingat ya, kopi itu buah. Jadi bukan sesuatu, buah itu kan berarti ada rasa-rasanya rame gitu, ada asam, ada manis gitu ya. Dan variannya sendiri macam-macam. Jadi nanti ada Aceh Gayo, kayak kemarin sempat di Bro Markus ya, sempat menyangrai kopi gitu ya, dari kopi Gayo, nanti ada Papua Wamena segala macam. Nah, itu rasanya memang rame gitu ya. Ada yang kalau kopi luar kayak kopi Geisha, itu justru kopi yang nggak rasa kopi. Kopi rasanya kayak teh gitu ya, kayak teh melati gitulah. Ada aroma teh. Jadi minum kopi tapi rasanya kayak teh. Nah, oke, itu sekilas pengenalan mengenai biji kopi gitu ya. Nah, terus dari roastingnya kayak kemarin Bro Marco sempat mention juga roasting. Roasting itu biasanya kalau untuk espresso kita biasanya dark ya, mainnya di dark. Nah, kalau untuk yang manual brew kita cari yang medium. Jadi coklatnya seperti tadi, nggak terlalu hitam. Nah, kalau kopi yang hitam biasanya benar-benar butiran biji kopinya tadi hitam. Kalau tadi kan masih coklat-coklat ya. Nah, ini udah cenderung kehitaman gitu ya, dan itu pasti pahit. Nah, biasanya kalau memang untuk dicampur latte, untuk dicampur kayak kopi-kopi kekinian gitu ya, itu cenderung dark roast. Karena kalau kita pakai medium roast, nanti kalah sama rasa susunya, kalah sama rasa karamelnya, dan lain-lainnya gitu ya. Makanya kalau kita beli mungkin kayak biji kopinya dari Starbucks gitu ya, itu cenderung hitam biasanya. Oke, lalu mengenai pour over. Pour over itu biasanya kita, kalau ini saya coba, nah ini yang dinamakan gelas untuk pour over. Ada 2 aliran besar, yaitu dari Hario, ini V60, modelnya kayak kon gitu ya, jadi bawahnya kerucut. Ada lagi yang modelnya kayak Kalista, bawahnya itu dia modelnya ininya flat bottom namanya. Jadi kalau tadi kan ngerucut gini, kalau ini dia bawahnya gepeng, kerucut. Jadi bentuknya kelihatan nggak ya? Nah, kalau dari samping, dari sisi ini seperti kerucut. Tapi kalau dari sisi sini, nah dia ini melebar sini. Kalau yang tadi kan kayak kon ya. Jadi kalau yang Kalita dan kertas. Nah, lalu kertas filternya. Kertas filternya pun berbeda. Jadi bisa dibilang kalau udah beli gelasnya jangan salah beli kertas filternya, gitu ya. Nah, ini kertasnya seperti ini untuk yang Kalita. Jadi flat bottom sini ya. Kalau yang untuk V60 yang kon, ini kita ambil dari Hario juga. Nah, modelnya gini, kerucut.
Jadi beda ya kertas filternya. Seperti ini lebih kelihatan. Ini untuk yang model cone, yang untuk model flat bottom. Nah, tapi lalu tipenya sendiri ada yang kertas kayak gini, ada yang polipropilin alias plastik, gitu ya. Nah, sama, jadi modelnya sama, tapi ini kertas, ini plastik, nggak terlalu kelihatannya di sini. Modelnya jadi polipropilin, jadi kayak saringan, halus-halus gitu, tapi dia bahannya plastik. Nah, kalau saya, kalau model ngirit gitu ya, ini kebetulan ini sponsor banget ya. Saya belinya di Daiso, nggak gitu itu. Nah, Daiso sayangnya yang di Indonesia sama-sama Daiso. Yang di Indonesia adanya tinggal yang plastik polipropilin. Sedangkan dulunya kertas. Nah, ini waktu saya ke Singapura, kebetulan di Daiso Singapura masih banyak yang kertas. Saya borong hampir selusin. Dan untungnya waktu itu saya beli karena sekarang kan COVID ya, mau beli jadi susah gitu ya. Dan kebetulan saya masih punya stok, jadi saya masih aman lah untuk ngebrew sampai tahun depan lah, masih cukup kertasnya, glass filternya. Nah, lalu untuk kalau sudah beli yang ini, nah kenapa saya belinya kok yang begini semua, padahal saya lebih sering pakai yang cone. Ada triknya. Jadi kalau kita sudah beli yang flat bottom, tapi kita mau pakai yang cone, kita bisa lipat. Ini mungkin boleh di zoom. Ya, cukup. Wih, ada asistennya loh. Zoom-nya keren kan? Zoom langsung. Pakai Siri juga kalah ini. Ujung sini, bagian yang ada jahitannya dengan ujung sini kita lipat. Seperti itu ya, kita lipat. Jadi ujung ketemu ujung, saya lipat. Jadi kon. Jadi ini nanti saya masukkan tinggal saya buka. Nah, ini nanti saya masukkan di sini. Jadi bentuknya bisa kon juga seperti ini. Nah, ini yang biasa saya lakukan karena awal-awal saya memang belinya kan yang flat bottom ya. Terus saya kenal ada yang kon, saya coba yang kon, tapi saya udah terlanjur beli yang flat bottom dan ternyata bisa digunakan trik seperti ini. Jadi memang nanti dia akan mengerucut dikit tapi tidak mengganggu. Gitu ya. Oke, itu sekilas mengenai kertas filternya. Dan kertas filternya pun ada yang putih, ada yang coklat ya. Ada yang bilang kalau yang putih pakai bleaching, lebih nggak sehat, bagusannya coklat, tapi masing-masing kembali ke selera kalau menurut saya. Oke. Nah, oke. Lalu ada lagi model filternya kalau nggak mau ganti-ganti, tiap ini buang istilahnya mesti beli terus-terusan. Terus juga kalau yang go green bilangnya nanti pohon habis gitu ya. Ada yang modelnya stainless seperti ini. Jadi ada yang model gini, jadi ada yang kalau di S hardware itu ada yang modelnya kerucut tapi semua full stainless gitu ya. Jadi seperti ini stainless bahannya. Cuma kalau yang stainless menurut saya dia kan kalau kopi kan ada minyak-minyaknya gitu ya. Yang di stainless dan di polypropylene yang plastik, ada juga modelnya kayak gini tapi plastik ya, full kayak saringan plastik. Itu minyaknya nggak ke filter. Kalau kertas, minyaknya nanti stay di kertas. Jadi rasanya tetap akan berbeda. Gitu ya. Nah, lalu alat-alatnya kita mulai ke alat ya. Mungkin saya sekalian pengenalan semua alat dulu kali ya. Nah, untuk grinder, kita ngomong grinder dulu. Oke, mungkin boleh di kebawahin. Nah, grinder ada yang mesin seperti ini. Gitu ya. Ada yang manual seperti ini. Manual ya kita otomatis putar sendiri gitu ya. Plus minusnya apa? Plus minusnya yang manual kita bisa bawa-bawa portable gitu ya. Nanti kita isi, nanti hasil kopinya di bawah. Dan di sini kita bisa setel tingkat medium fine coarse-nya di sini. Semakin rapat, semakin fine gitu ya. Lalu kita bisa taruh nanti di sini kopinya. Taruh, tutup.
Jadi tinggal kita grinder seperti ini. Gitu ya. Nah, kita nanti akan lebih, karena singkat waktu, kita nanti pakai grinder mesin. Lalu teko untuk manasin air, ya manasin air bisa pakai panci, bisa pakai teko ini, bisa pakai teko yang modelnya ada kayak gininya, namanya leher angsa gitu ya. Tekonya udah seperti itu, apalagi kayak yang punya Hario itu, bahkan udah ada derajatnya di situ. Jadi kita mau sampai derajat berapa, itu otomatis kita bisa set dan dia stay di situ. Nah kebetulan ini bukan promosi ya. Ini saya pakai Xiaomi punya dan dia bisa pakai Bluetooth. Jadi saya bisa tahu suhu air yang sekarang berapa, 90. Jadi dia akan bisa, nanti kalau udah turun dia manasin lagi ke 90. Nah ini kebetulan udah 90, nanti kalau dia udah turun ke 85 gitu dia naikin lagi. Jadi 90. Jadi saya bisa, cuma sayangnya dia cuma per 5 ya. 90, 95, 85 gitu ya. Jadi nggak bisa kita set 87 gitu, nggak bisa. Oke, itu dari pengenalan alat. Lalu ada lagi, ini kalau bisa dibilang decanternya ya. Jadi nanti buat untuk menampung hasil pouringnya. Nanti baru kita tuang ke gelasnya gitu ya. Terus ini untuk, nah ini saya buat nuang airnya saya pakai ini karena kan ini nggak ada leher angsanya, jadi terlalu besar. Jadi saya pakai tuang lagi ke sini. Jadi nanti saya bisa tuang pelan-pelan gitu. Atau kalau tekonya sudah ada ininya, udah bisa langsung gitu ya. Oh ya teman-teman jangan lupa ya kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja ya. Soalnya Boleh? diperagakan kan nanti 14. udah lewat atau gimana gitu. Ya. Jadi silakan yang mau nanya langsung nanya aja gitu. Oke, lanjut Bro Step. Ya, lalu mengenai kalau mau mainan, kita bilang mau mainan di espresso. Tadi kan kita ngomong seduh kopi ala barista ya. Nah, kalau kayak Bro Matius kan kemarin sama Bro Markus pakai DeLonghi mesin espresso asli gitu ya. Nah, ini kita ada yang namanya kita ini pakai Staresso. Ada juga model gini kalau Staresso. Ada juga yang mini reso. Kalau mini reso itu pencetnya di samping. Pencetnya di samping sini, jadi nekannya gini. Kalau ini kita nekannya di atas. Ini kita nekannya ke atas ini ya. Nanti otomatis di gelas ini kalau mini reso kayaknya nggak ada gelasnya. Oke, bisa juga model istilahnya kayak reverse osmosis ya. Namanya mocha pot seperti ini. Jadi nanti kopinya kita taruh di bawah. Kopinya ada nama filternya. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nanti kita taruh kopinya di sini, kayak mesin kopi espresso ya, kayak DeLonghi atau apa kita taruh di sini. Nanti airnya di sini, taruh. Nah, tutup. Nanti kita tinggal pakai kompor elektrik atau kompor gas bisa. Nanti airnya akan naik ke sini setelah panas. Ini kan dia ada untuk tuang airnya. Jadi dari pipanya ini, tadi dia akan muncrat nih, gitu ya. Jadi nanti kopinya udah bebas ampas. Itu udah seperti espresso modelnya. Jadi namanya mocha pot, ada modelnya gini, ada yang modelnya polygon. Mungkin sering lihat, yang paling terkenal yang model polygon yang mahal sih ya. Oke, itu Staresso, espresso sudah. Ya, cukup sih. Dari situ kita mulai termometer mungkin ya. Termometer. Nah, termometer ada yang digital seperti ini. Ini bisa buat daging juga. Ini saya digital. Ada juga yang analog ya, model jarum. Cuma kalau yang analog lebih baik beli yang mahal sekalian karena yang analog itu entah kenapa lebih cepat rusak, gitu ya. Jadi pakai sebentar lebih cepat rusak daripada yang digital walaupun yang murah, gitu ya. Oke, itu alat-alatnya kita mulai dengan, oh ya, yang last but not least, timbangan. Seperti ini, mungkin boleh sini.
Timbangan seperti ini ya. Timbangannya biasanya yang penting ada ternya untuk menolkan lagi ya. Lalu, yang penting kalau biasanya untuk yang kopi, ini dia ada timernya. Nah, di sini ada start stop timer. Jadi untuk selain bukan untuk ngeriset berat, juga ada timernya. Nanti kalau kita set timer, nah dia otomatis. Tapi ya kita pakai timer dari handphone juga nggak masalah gitu kan. Cuma kalau ini kan kita lihatnya di satu tempat gitu ya. Oke, kita coba mulai. Kita mundurin aja. Kita pakai kopi Java Prinsa dari Rumah Sangrai Bloom. Kita taruh dulu yang tadi saya tuang. Oke, kurang. Bro Step, sambil nanya. Ya, silakan. Markus nih. Oh, iya. Mas Bro. Kalau sepengetahuan Bro ya, roastingan untuk espresso sama manual brew itu beda ya, sama tubruk. Bisa ada beda. Ini pengalaman gimana? Thank you. Roastingan, tadi kalau espresso biasanya cenderung roastingannya lebih dark. Apalagi kalau mau buat kopi kekinian yang dicampur-campur susu, dicampur karamel. Kemudian. Jadi supaya nggak overpowering rasa kopinya, diperlukan yang dark. Jadi lebih berasa kopinya walaupun udah dicampur susu dan lain-lain gitu ya. Jadi masih ini. Jadi biasanya untuk espresso pasti dark. Kalau untuk manual brew, kita pakainya yang medium light seperti ini, coklat. Tapi jangan juga yang terlalu putih gitu ya. Jadi yang medium, itu rasanya lebih rame gitu ya. Nah untuk, oke ini udah saya timbang. Mungkin boleh di zoom juga. Mungkin sudah terjawab Bro Markus? Tubruk. Tubruk tergantung ya. Kalau tubruk kita mau, kalau tubruk yang tradisional kan lebih suka pahit ya. Kalau pahit berarti mainnya di dark. Jadi sebenarnya apa yang kita mau kejar sih? Kalau kita mau di dark, apa mau berasa pahitnya nonjol ya pasti kita mainan di dark. Kalau kita mau lebih ke variatif rasanya, kita main di, lebih main di medium. Oke. Jadi tubruk pun saya bisa main di medium, bisa main di dark. Kalau tubruk lebih bebas sih. Karena tubruk pun kan terbagi dua lagi ya. Ada yang benar-benar halus gitu ya, sampai kayak kopi instan. Atau tubruk yang masih ada ambangannya itu ya, yang kasar-kasarnya ngambang. Nah, sepengalaman saya yang ngambang-ngambang itu berarti kopinya udah agak lama bro. Enggak terlalu baru. Jadi kalau tadinya saya mau demoin juga yang tubruk, cuma kayaknya nggak sempet. Kalau yang kopinya masih baru, yang saya coba, jadi begitu udah kita diemin 4 menit, kita ketok aja gelasnya gitu ya, gitu, turun semua serbuk-serbuk kopinya, gitu. Sorry, maksud saya gilingannya ada dua aliran. Ada yang giling halus banget kayak kopi instan, ya kan, tinggal disiram air panas gitu ya. Atau gilingan kasar. Nah, itu kan masih dipecah ya istilahnya ya atasnya ya. Dulu saya diajarin Bro Nando tuh kalau saya nggak salah inget tuh di tempat dia. Kalau saya sih lebih biasanya di ini ya, halus kayak kopi saset. Kalau buat tubruk ya. Nah, kalau memang ada dua aliran. Kalau untuk kayak coba French press, yang French press,
Nah ini Bro Hernando juga bilang kalau ini French fries ya. Ini dari kapal api juga. Kok saya jadi iklan terus ya? Ini kalau yang French fries model gini, yang dia ada tekanannya gini, gitu ya. Nah kalau menurut Bro Hernando itu juga sebenarnya sama kayak tubruk gitu ya. Cuma bedanya kita udah ke filter dari sini. Nah memang kalau French fries mainannya di kasar. Gitu. Nah kalau memang di kasar di kita dengan sedikit press dia bisa keluar kayak tubruk. Jadi ya memang kasar bisa. Cuma kalau kasar di model tubruk biasa tanpa di French press gitu, jadi ngambang-ngambang mungkin ya. Makanya kenapa Iya, kita filter pakai French press ini. Cuma ya kalau gue di kas diajarin ngambil itunya, yang ngambil ampas aman. di atasnya itu. Ada Betul. detiknya lo ngambil itu lo. Sekian detik dipecah, sekian detik diambil. Ada teknik 2 sendok gitu-gitu lah. Ya biasanya pakai tubruk yang sudah dengan teknik tubruk dicampur dengan teknik pour over istilahnya gitu. Iya. Jadi kita nanti Oke. ada ambil buntutnya gitu ya. Oke, tadi kita Iya. sudah timbang. Ini saya pakai 15 gram. Gelas kopinya lupa. Oke, berisik nggak ya? Semoga nggak terlalu berisik. Mungkin saya mute dikit kali ya, biar nggak berisik. Gilingan berapa tuh bro nomornya? Nah, kalau saya untuk V60 ya, ini saya main di 5, nggak kelihatan ya. Wah kasar sekali ya. 5 saya nggak, nanti coba ini saya mau tunjukin. Justru saya kalau buat espresso di 3,5. Oh. Kenapa ganti pisau? Karena memang ternyata beda-beda settingannya. Nah ini kayak gini. Oh iya, itu di tempat saya 3,5 4 kan. Iya, ini 5 di saya. Hmm. Jadi kayak butiran gula lebih dikit, lebih halus dikit. Lebih halus dari gula. Oh iya. Oke, saya bilas. Kalau lebih kasar lebih cemplang ya rasanya ya. Cemplang tuh apa ya? Lebih Kayak tawar. nggak tawar ya, benar ya? Yes, betul. Nah, ini tadi pakai saya kali model flat bottom tapi saya kerucutin ya. Lalu kita basahin kertasnya. 1 biar nempel. Ya. Kedua biar bleachingnya yang tadi katanya ada bleachingnya segala macam itu juga larut ya. Oke, udah dibilas, sudah basah. Ini kita buang dulu. Lupa ambil baskom. Ternyata mejanya kekecilan buat demo. Ya. Nah, seperti ini. Mungkin boleh saya pinjam sebentar. Ini kita rapihkan. Udah rata ya. Nah, udah rata, kita taruh sini.
Oke, airnya kita. Nah, untuk suhu air ini sama, alirannya banyak. Rata-rata kalau di kafe-kafe main di 92 misalnya. Main di 92, tapi saya biasanya main di 87 sama 85. Supaya nggak terlalu pahit. Oke, saya cek dulu suhunya. Itu bubuknya diratain ya? Nggak biar menggunung aja nggak? Harus diratain? Iya, diratain ya, ditok-tok gini. Atau kita bisa pakai, ya kalau ada stamper pakai stamper. Kalau enggak ya saya pakai sendok espresso. Ya, rata aja. Oke, selama ini gue biarin menggunung aja. Dia seduhan pertama udah langsung rata. Ya, tapi nanti dia nggak ke isinya kan kita mesti blooming ya di awal. Nah, bloomingnya jadi nggak Maksimal rata. ya. Oke. Oke. Nah, kenapa saya pakai yang kecil begini? Karena kebetulan ukurannya pas dengan gelas saya. Saya biasa pakai gelas ini. Gelas teh sebenarnya. Oke, ini masih naik di 87. Biasanya kan Kenobot kan bisa untang ya. Dia bintang. Terusnya bintang katanya. Nah, kelihatan ya? 89. Kan level. Iya, level tahu bintangnya bintang besar. Hitam. Nah, jadi semakin panas itu kita bisa mainan. Jadi kalau panas kita main cepat, itu juga bisa. Kalau kita main di suhu yang rendah di 87 gitu, kita main lambat. Karena otomatis ya panas akan istilahnya apa ya, melarutkan kopinya dengan lebih cepat. Otomatis ya kita kayak ngaduk sesuatu dengan air panas lebih cepat larut gitu ya. Kalau airnya dingin lebih lama. Nah, jadi tapi kalau lebih panas biasanya akan memang rasanya akan lebih keluar, wangi lebih keluar, tapi pahitnya akan sedikit lebih dominan gitu biasanya ya. Jadi kalau yang suka pahit kita main di panas. Nah, ini udah di 88, 87, angkat. Nah, ini saya ter dulu. Nah, mungkin biar kelihatan gini ya. Oke, ini lebih kelihatan. Kelihatan? Nah, oke. Ini udah saya ter. Nah, ini saya pakai menggunakan metode Tetsuya. Jadi pertama bloomingnya di 40. Mulai dari tengah. Lalu kita bentuk bulatan searah jarum jam. Nah, itu kita lihat ya. Dia mumbul. Jadi untuk tahu ini tehnya masih baru atau tehnya sudah lama, pada saat kita blooming ketahuan. Jadi kalau semakin baru tehnya, kopinya kok jadi tehnya. Kopinya itu makin mumbul. Bahkan kalau ini kan sekarang tadi mumbulnya cuma segini ya. Dikit gitu ya. Di sini. Nah, kalau yang baru banget itu bisa naik sampai segini. Jadi tinggi banget, jadi kayak jamur gitu ya. Jadi naik, semakin dituang semakin naik. Nah, mungkin sering lihat kan kalau di video-video barista, dia makin naik gitu, makin dituang makin naik. Nah, nanti jadi ada domnya gini, cekung. Kayak gini ya, kelihatan cekung. Tuh. Karena hasil blooming. Oke, ini udah 30 detik, saya taruh lagi. Yang kedua adalah 50 gram. Nah, ini kenapa juga saya pakai yang kecil dan corongnya kecil gitu ya. Supaya saya bisa main pelan di sini. Airnya kecil sekali keluarnya kan. Oke, 50. Kita tunggu tadi bloomingnya 30 detik. Lalu berikutnya kita tunggu 45 detik. Jadi di 1 menit seperempat kita nanti tuang lagi.
Pas airnya habis ya. Berarti ke tingkat grindnya sudah pas. Kalau airnya belum 45 detik sudah habis, berarti bisa jadi kekasaran. Kalau lewat 45 detik belum habis, berarti terlalu halus grindnya. Berikutnya kita di 45. Sampai 3 kali di belakang 45, 45, 45 gitu ya. Jadi yang pertama itu buat manisnya, kedua itu buat asidnya. Jadi untuk jadi kita bisa kalau Tetsuya ini kita bisa mainin modelnya mau gimana. Mau lebih manisnya dominan atau mau lebih asamnya dominan. Jadi kayak tadi pertama 40, kedua 50, kalau dibalik 50 di depan 40 di belakang, hasilnya akan beda rasanya. Jauh sekali bedanya. Jadi biji kopi yang sama, beda teknik aja bisa beda rasa ya, brother ya? Beda gram-graman air yang dituangkan pertama dan kedua, beda rasanya. Ya. Bahkan dengan air yang sama, kopi yang sama, suhu yang sama ya. Nah airnya juga kita bisa, biasanya kalau barista, kalau lomba dia bawa airnya sendiri. Karena kita kayak bilang pakai, contoh kita pakai aqua, pakai le mineral, atau pakai fit, atau pakai apa yang idunya 0, pristine, atau apa satu lagi? Amidis. Nah gitu. Itu rasanya akan beda. Hasil jadinya akan sangat beda. Nah ini pas airnya habis, itu pas di ukuran. Jadi perbandingan kopi sama airnya 1:15. Jadi kayak tadi kopinya saya 15, kali 15 kan jadi 225 ya. Jadi airnya total 225. Nah kebetulan satu cangkir ini 225. Jadi saya nggak usah pusing, pokoknya endingnya habis aja. Gitu. Oke, kita tunggu sampai 3 menit 30 karena kan tadi 45, 45, 45, endingnya di 3 menit 30. Ini penampungnya bisa pakai apa aja ya. Ini kebetulan saya pakai gelasnya mesin kopi yang bubuk itu, yang biasa. Mesin kopi biasa. Jadi memanfaatkan apa yang ada. Nggak perlu beli lagi. Bro, dia nanya tuh harga grinder yang ekonomis kisaran berapa? Grinder yang ini sekarang udah banyak banget ya istilahnya KW-nya, tanda kutip ya KW, karena semua N600N gitu ya. Mulai dari yang bermerek sampai yang nggak ada mereknya gitu ya. Modelnya sama persis, warnanya juga paling hitam sama ini, bentuknya sama gitu ya. Cuma memang kalau yang bermerek katanya lebih konsisten hasil grindnya gitu ya. Dan ini saya beli yang 400 ribuan. Kalau yang bermerek itu 1,2-an. Barangnya sama. Mungkin sama-sama dengan yang punya Bro Markus kan kemarin, yang hitam. Oke, Saya pernah lihat YouTube itu beda di batunya itu. Ya, pasti beda di pisaunya ya. Nah, di batu grindernya pasti beda. Jadi juga tingkat, makanya kalau biasa barista yang ini, dia semakin mahal grindernya, dia semakin berani. Karena hasilnya semakin konsisten dan rasanya akan berbeda juga hasilnya. Gitu ya. Oke, ini udah kering, bisa dilihat hasilnya juga rata. Enggak bentuk dom ataupun enggak bentuk jadi kawah gitu ya, cekung. Jadi ini rata, flat. Nah, ada. Ini hasilnya. Apakah kelihatan? Agak berebutnya. Cekung lagi. Turunin. Itu nggak hitam banget ya bro ya, warnanya kayak teh. Nah, gitu. kayak teh kan warnanya. Padahal Iya, ini betul. kopi. Iya. Bahkan kalau yang model Red Katura, warnanya merah. Bukan coklat. Jadi kalau dibilang stigma kopi itu hitam dan pahit, nggak betul ya. Gitu. Nah ini kita putar seperti ini, kayak wine gitu ya. Kenapa? Karena kan dia seduhan, tetesan pertama sama tetesan terakhir kan beda. Jadi kita ratain dulu, baru kita tuang. Nah, seperti itu. Ini warnanya memang coklatan gitu ya, seperti teh.
Nah ini biasanya kita minum di saat baru jadi gini, sama nanti sisa istilahnya kita udah rada adem gitu ya. Rasanya biasanya kalau udah mulai lebih adem, lebih asam. Asamnya lebih muncul kalau buat ini ya, Arabica. Jadi kalau yang ke model bijinya kerinci, itu panas rasanya gimana, mendekati udah sedikit adem rasanya beda lagi, begitu adem rasanya beda lagi. Jadi sangat fluktuatif banget perasaannya. Oke, kita coba dulu seruput. Jadi nggak pahit. Jadi bagi yang kalau bilang kopi itu pahit gitu ya. Dulu memang waktu saya belum bisa dan kopinya dark roast gitu ya. Begitu saya minum seseduk, lo pahitnya gitu ya. Mau nggak mau gula deh gitu kan. Tapi kalau udah pour over seperti ini nggak terlalu kelihatan coklatnya kalau gini. Dia lebih ke asam, manis. Jadi endingnya ada rasa manisnya di lidah gitu ya. Setelah kita telan. Pahit paling kayak teh tawar lah ya gitu, kayak teh celup gitu. Pahitnya seperti itu maksimum. Lalu dia ada rasa, biasanya ada rasa kayak jeruk gitu ya, citrus. Nah modelnya nanti, makanya ada yang nanti ada halu banana, ada ya macam-macam. Jadi ada yang bahkan kopi nangka. Kita sendawa pun rasa nangka keluarnya gitu ya. Jadi itu, jadi memang buah kan sebenarnya kopi. Nah jadi memang rasanya, nah ada kayak kemarin Bro Matius ya, mention rasanya kayak coklat gitu. Emang ada seperti itu. Nah itu jadi ada rasa kita bagi dua di kopi Arabica itu fruity dan earthy. Fruity itu lebih ke buah-buahan. Jadi kayak asam, belimbing, nangka gitu ya, wine seperti itu. Lalu kalau yang earthy dia kayak lebih kayak teh pahit. Lebih kayak apa ya, dark coklat, terus lebih ke kacang-kacangan rasanya seperti itu. Oke, kayaknya ada pertanyaan kah? Saya nggak bisa lihat. Sekali lagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat, bisa juga langsung ya karena waktu juga mau mendekati jam 1 ya, tinggal 7 menit lagi waktu. 7 menit lagi. Kayaknya Masih ada yang mau didemoin lagi? Iya, Step? mau demoin espresso sebenarnya saya. Oke, saya coba percepat aja ya. Espresso. Jadi kalau mau yang nanya langsung aja nanya di kolom chat ya, biar nanti dijawabnya sekalian sambil didemokan gitu. Ya, boleh. Oke. Nah, espresso saya pakai robusta biar lebih hitam. Di kebanyakan. Nah, Stareso ini cuma butuh 8 gram ya. Ulang lagi. Nah, kalau untuk Stareso atau espresso, tadi kan saya di 5 ya. Ini saya ganti di 3,5. Bro, kalau Tetsuya sendiri tadi ada berapa macam bro ya? Gaya kan ada tadi Tetsuya ya? Sorry? Kalau V60 sendiri selain Tetsuya ada gaya apa lagi tuh? Banyak ya. Jadi ada Tetsuya, ada Veronica. Kalau Tetsuya tadi memang agak ribet ya, tapi kita bisa lebih atur dia mainnya di apa? Kita mau lebih asam, lebih manis gitu ya. Bodinya lebih dapat, lebih tebal gitu ya. Itu kita mainnya tadi kalau di Tetsuya bodinya mau tebal apa enggak. Setelah yang 40-50 itu sisanya dibagi semakin banyak semakin bodinya semakin keluar. Kayak tadi kan saya bikin 2. Kalau bodinya nggak terlalu keluar, saya sisanya tadi kan berarti 45 berarti kan ada 135 ya. 135-nya saya bagi 2. Itu bodinya nggak akan lebih nggak tebal.
Tapi kalau mau lebih tebal saya bagi 4 misalnya, itu bisa juga. Nah, ini kalau Stareso model gini, ini tuang sama kayak bisa taruh sini. Nah, Stareso yang baru kayak punya Bro Erik itu bisa masukin kapsul di sini. Yang mesin kapsul itu kapsulnya bisa masukin sini dan kita bisa dapetin juga rasanya. Bisa di press pakai ini yang baru. Ini saya punya versi lama. Oke, jadi tinggal tuang ke sini. Setinggi kita ratakan. Oke, tuang lagi. Nggak perlu ditekan ya, jadi cuma ngeratain doang. Nah itu udah rata, udah hampir flat. Oke, kita tutup. Nah ini pakai airnya mendidih. Oke, kita tuang sampai batas hitamnya. Jadi kan sampai sini saya airnya sesuai. Oke, tutup. Pastikan ini rapat, ini rapat. Ya, kalau enggak ngepresnya dia nanti barnya kurang. Udah, habis itu kita pompa aja. Wah, bagus juga nih olahraga tangan nih. Oh iya, serba yang manual, yang grinder juga olahraga tangan itu. Grinder manual. Jadi begitu dia sudah mencapai tekanan 15 PSI gitu udah ngap dorongnya. Dia kremanya keluar juga ya, Bro ya? Nah, nanti saya kasih lihat. Jadi kita tekan terus sampai nanti dia ngelos. Ngelos berarti udah habis. Nah, ini udah ringan. Nah, Kata ini udah ringan. bilangnya ngeri ambrol. Iya, makanya tadi saya mau ganti meja yang kokohan dikit. Nah, tada, kremanya. Kremanya mantep banget tuh. Cakep Tebal. ya? Woi, cakep kan? Nggak kalah sama DeLonghi kan? Ini berapa duit, Bro? Stress Ini 600 sampai 800. Mungkin Bro Erik yang baru beli lebih update ya. Karena ini saya belinya tahun kemarin. 2 tahun lalu. Nah, gini. Terus cangkir tuh. Oh ya, berikutnya saya mesti ambil kompor saya sebentar. Wah, gua kalau mau staycation di Bali, gua mesti beli nih. Oh iya, enaknya kalau yang gini bisa dibawa-bawa. Iya. Oke, bentar. Nah, ini saya pakai kompor ini. Buat apa? Buat susu. Karena kita mau bikin kopi latte. Apa ya? Susunya pakai apa? Oke, yang lagi nge-brand. Lagi itu ya. Yang lagi viral. Jadi susunya sebenarnya bisa apa aja sih? UHT, yang pokoknya yang istilahnya susu yang nggak ada rasa ya. Jadi mau beruang, mau yang bendera, atau biasanya kalau kafe-kafe itu pakai yang Greenfield ya? Greenfield. Yes. Memang rasanya beda sih. Lebih creamy gitu. Oh iya. Ini jangan ditinggal. Kita pakai termometer. Jadi susu akan rusak setelah 60. Rasanya akan berubah. Jadi kita nggak mau berubah rasanya. Kita, mana alat saya? Oke. Nah, oh ya, tolong ambilin mixer. Ini masih karena tadi dingin ya, masih di 25. Masih 25. Jadi nanti begitu mendekati 60 saya akan angkat. Sama sarung tangan ya.
Ini ada yang udah mau selesai baru mau join nih. Baru join. Oh siap. Ada si Bro Sugiharto tadi. Nah, ini kita mulai panas. Nanti kita sampai di 5 mendekati 60 kita angkat. Nah, ada 2 cara bikin latte. Ya, ada 2 cara bikin latte. Pakai alat rumahan juga. Kalau pakai alat mesin espresso yang Deloki dan teman-teman kan udah ada yang kayak di sampingnya itu loh, yang ada kayak buat keluar uap panas gitu ya, yang gitu kan biasanya kita kalau di kafe-kafe di Starbucks yang bunyinya pasti gitu. Nah, itu biasanya untuk bikin latte-nya. Oke, masih di 30 karena dari dingin. Jadi kita bisa saya pakai model yang gini mungkin pernah lihat ya. Ada di IKEA, di AS Hardware dan Murah ini itu, berapa belas murah ribu. ini. Nah, ini kan bisa muter gitu ya untuk ngocok. Juga bisa buat yang lain-lain sih, bisa buat telur juga, bisa buat apa krim gitu ya. Atau bisa pakai French press. Nah, ini sekarang kalau saya nanti pakai French press. Oh, French press juga bisa ya? Bisa. Hehe. Jadi gunakan apa yang ada aja, yang ada di rumah, ya dimanfaatin aja. Karena sama-sama bisa dipakai. Sekali lagi teman-teman yang mau bertanya ya silakan di kolom chat atau mau langsung juga boleh. Ya, langsung disapa pakai mic boleh karena saya mungkin nggak sempat lihat kolom chat. Dan Ya, nanti siapkan sarung tangan anti panas karena ini panas. Saya dulu pegang langsung. Mau dilempar ada susunya, sayang. Nggak dilempar tangan saya panas karena saya tangan pegang gini. Jadi aduh, taruh tempat taruh. Pengalaman yang lumayan. Oke, sudah mulai naik. Nah, jadi susunya jangan sampai keluar kalau kita rebus susu itu kadang kan sampai ada kayak agar-agar di atasnya ya. Nah, itu berarti udah kepanasan gitu. Jadi kita ini masih di 38, kelihatan kah? Masih di 39 ya. Nah, ini adalah salah satu korbannya. Karena saya pakai panci, saya taruh gini, nempel pancinya, termometer saya melodok. Seperti ini. Untungnya enggak rusak. Jadi saya pakai yang lebih pendek sekarang. Ini 40 ya. 42, 43. Kalau udah panas dinaikkan cepat. Jadi kita jangan tinggalin. Sambil menunggu kita tuang espressonya dulu. Udah hampir 50. Bau kosong. Oke, sudah hampir 49, 50. harus banget ya bro sampai 60 bro. Iya, jadi cukup panas tapi tidak terlalu panas. Nanti biasanya saya 55-an tuh udah saya angkat karena kan ada residu panasnya dia tetap naik kan. 53. Udah hampir 55. Ya, 55. Nah, oke. Ingat, jangan dipegang dengan tanpa anti panas. Karena sangat panas. Oke. Caranya bagaimana? Kita mainkan ini. Nanti dia susunya dari sini nanti bisa tinggi. Tuh, tinggi kan segini. Tadi kan di bawahnya stainlessnya ya. Ups. Oke, cukup. Nah, itu dia mulai berbuih. Kita dikit lagi. Oke.
dikurang dikit. Jadi sama seperti dipakai kocokan tadi ya. Jadi dia akan sedikit mengental susunya. Nah, seperti itu, berbuih-buih gitu. Nah, karena berhubung saya nggak punya gelas khusus latte, saya pakai ini aja. Ini mungkin gambarnya nggak bagus ya, jadi biar kita dulu. Nah, warnanya terlalu terang ya. Silau nggak ya warnanya? Atau dapat warna coklatnya? Kelihatan coklat di ujungnya. Iya. Oh, Saya juga. Gambarnya nggak jadi. Maklum masih namanya juga amatir ya. Jadi ini udah dapat nih foamnya. Nah, terus biasanya jadi kalau mau kopi latte aja sudah selesai sampai di sini. Nah, cuma belakangan saya lagi mainan ala Korea. Ala Korea. Oke. Panas. Gula. Oke. Nah, biasanya kalau yang ala Korea yang lagi tren, itu mungkin juga sama kayak si boba, si futang gitu ya. Dikasih cream cheese. Jadi habis latte, kasih cream cheese tengahnya. Setelah dikasih cream cheese, kasih gula. Nah, udah seperti itu. Boleh ambilin gulanya, gula kelapa. Bisa pakai gula pasir seperti ini, atau juga bisa pakai gula kelapa ya. Ini saya singkir-singkirin dulu, karena saya mau bermain dengan api. Nanti meleleh. Oke. Nah, bisa juga pakai gula kelapa ya. Nah, ini kita dari Alko, dari teman kita juga, Linda, sis Linda ya, Alko gula kelapa. Oke, kita nyalakan. Ya, seperti itu. Jadi gulanya jadi karamel. Ya. Dan nanti efeknya jadi kayak gula batu. Kalau kita minum teh poci gitu ya, kayak gula batu, jadi dia akan sambil diaduk nanti dia perlahan-lahan larut. Saya lupa ambil sendok ya. Coba ambil sendok bentar. Mejanya kekecilan. Nah, kelihatan ya, jadi kecoklatan, jadi karamel karena gulanya kebakar. Dan ini biasanya padat. Iya, dia kayak ada teksturnya gitu kan. Iya. Nah, jadi nanti pada saat diaduk, apalagi kalau kita kasih cream cheese ininya, itu akan jadi. Nah, ini kan udah jadi kayak apa ya? Kayak kue beras ya. Nah, terus nanti jadi kental banget. Akan di futang itu kan ada gitu. Iya, betul kayak sing futang. Jadi nanti manisnya perlahan-lahan, jadi nggak langsung di depan terlalu manis gitu ya. Jadi nanti manisnya perlahan-lahan nyatu. Jadi Usahanya nggak ketebalan nih bro. kalau latte kan emang 1 banding, biasanya kopinya 1, latte-nya 2. Jadi misalnya kopinya 80 mili, latte-nya 110. Gitu. Jadi biasa, that's why kalau kopi latte dia kopinya mungkin 1/3 gelas, sisanya itu susu. Kalau americano kopinya 1/5 gelas, 4/5-nya air.
That's why kalau ke Starbucks beli americano kok rasanya encer banget ya. Ya karena kopinya mana gelasnya misalnya contohnya ya. Contohnya segini gitu ya. Kopinya segini, sisanya air. Jadi Kalau dengan beras- cappuccino? Kalau cappuccino dia latte-nya lebih dikit. Dia cuma 1:1, jadi hampir setara kalau nggak salah. Jadi misalnya kopinya segini, latte-nya segitu. 1:1. Jadi yang membedakan cappuccino dengan kopi latte adalah perbandingan kopi dengan susunya aja. Oh, oke. That's why sebenarnya kalau dilihat-lihat kan bentuknya mirip ya. Cuma biasa cappuccino kan lebih berasa kopinya ya. Lebih pahit gitu. Karena memang perbandingannya juga lebih dikit. Iya. Jadi kalau kayak barista kan, tinggal ini sebenarnya tadi menggambarnya kurang berhasil. Jadi foam nggak kelihatan. Oke, tuh jadi foamnya latte-nya udah jadi. Dengan memakai alat rumahan tadi pakai French press ya. Atau memakai yang kocokan model kayak gini. Frother. Iya, frother, betul. Jadi Mantap. kita pakai apa yang ada di rumah aja. Kita nggak perlu invest alat yang mahal-mahal untuk menikmati kopi yang seperti di kafe-kafe gitu ya. Jadi kalau kita udah PPKM nih, udah kangen banget mau ke kafe gitu ya, mau ngerasain cappuccino, kopi latte gitu ya, tapi mau bikin latte-nya kagak bisa gitu ya. Dan kita ada French press atau ada frother tadi kita bisa bikin. Jadi modern, tapi jadi susunya kita panaskan sampai 60 derajat, udah kita kocok. Berarti ini kita pompa. Berarti saya joinnya telat banget. Waduh, telat banget ya. Nanti bisa kan direkam ya Bro Matius ya. Ada di YouTube-nya BEC nanti ya. YouTube-nya BEC Binus ya. Nanti kan di YouTube Binus Alumni ya. Jadi termasuk yang kita karena kita ada seri 40 series ya, 40 seminar ya. Gitu. Jadi kita udah jalan di sini di minggu ketiga ya, dari yang 2 minggu kemarin itu sudah tayang di YouTube Binus Alumni. Gitu ya. Nah, yang ini akan menyusul juga akan tayang juga seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Mengingat waktu juga sudah melampaui jam 1. Oh iya pas. Oke, kalau sudah tidak ada, sekali lagi thank you banget Brother Stefanus ya. Thank you. Memang ini dibilangnya sih seduh ala barista, tapi ini udah kayak barista beneran ini. Ala-ala kan, ala barista. Pengetahuannya luar biasa sekali ya. Kita terus terang jadi tergiur dan pengen mencobanya juga. Ya. Saya pikir sesinya kita selesaikan sekarang ya. Balik lagi kalau ada yang mau bertanya-tanya kan tetap bisa berjejaring di grup kita, komunitas WA grup BIK ya. Bagi yang belum join silakan join. Saya juga menyapa ada beberapa orang yang kayaknya non binusian ya, termasuk kayak teman saya itu ada Ferdinand ya. Itu non binusian ya, welcome walaupun bukan binus tapi terima kasih ya BNI, sukses selalu Anda. Ya, thank you semua yang udah join ya. Sekali lagi ini adalah rangkaian dari 40 seminar pendek untuk merayakan ulang tahun BINUS yang ke-40. Minggu depan kita akan lanjut ya, ada 3 topik ya di minggu depan gitu ya. Jadi ikuti terus perjalanan 40 seminar pendek ini yang sangat bervariasi ya, dari yang mulai serius, yang santai, yang sambil kulineran gitu ya. Jadi macam-macam yang kita lakukan bersama ya.